Di awal film kita diperlihatkan sekelompok tentara yang sedang membawa peralatan senjata untuk dijual ke kartel mafia. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang akan menghadang para tentara tersebut, mengatakan bahwa itu adalah penjualan ilegal, bahkan akan memperkuat kartel mafia. Lalu tiba-tiba I'd lose whatever strap dick you rode in on. You're selling military weapons to the cartel. Singkat waktu, akhirnya para kartel mafia langsung datang untuk melakukan transaksi bersama para tentara, membawa sebuah senjata. Namun para kartel ini langsung mengkhianatinya, membantai seluruh pasukan. Sungguh tanpa diduga, seluruh para tentara militer langsung diguyuri peluru oleh kartel mafia, dan disisakan dua orang saja yang bernama Machete Corer. Itu adalah seorang pengadil dari kartel mafia yang mengatakan bahwa kita semua tidak perlu lagi seorang pengadil. Sehingga pada akhirnya dalam perbincangan tibalah seorang pasukan khusus. Kelompok pasukan misterius langsung membunuh kekasihnya Machete di hadapan mata kepalanya sendiri. Namun ketua itu tidak membunuh Machete dan dia pun langsung pergi dari tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, para syarif pun langsung membawa Machete sampai ke Gedung Putih Amerika Serikat. Kemudian, di mana Machete langsung bertemu dengan sang presiden, mengatakan kepada Machete, memang sekarang kartel mafia yang sudah edan dan tidak bisa digenggam oleh para pemerintah. Bahkan Meksiko dan Amerika akan mendapatkan sebuah perang yang sangat dahsyat. Sang presiden langsung minta kepada Machete untuk bisa menghalau semua pasukan, termasuk juga perang yang akan dahsyat antara Amerika dan Meksiko. Kemudian Machete langsung diberikan tugas untuk membunuh seseorang di daerah Meksiko. Do it for your country, your new country. Singkat cerita, sesuai dengan arahan Pak Presiden, Machete langsung bertemu dengan seorang wanita cantik. Itu adalah Miss Internasional. Dia pun mengatakan bahwa ini adalah hanya sebagai kedok saja yang bernama San Antonio. Kemudian Antonio langsung memberikan beberapa senjata kepada Machete untuk menjalankan tugas negara dari Presiden Amerika. Oleh karena itu, senjata yang ada di tempat ini sudah sangat lengkap sekali, dari mulai jarak dekat sampai jarak jauh. Namun Machete sesuai dengan namanya, dia langsung membawa sebuah golok dengan 3 pedang. Dan San Antonio langsung menjelaskan bahwa seseorang yang ditargetkan oleh Pak Presiden mempunyai seorang kekasih yang bernama Kreza. Dia adalah seorang pelacur yang ada di pinggiran Meksiko. Namun sebelum menjalankan tugas, Machete langsung dipaksa oleh Antonio untuk mengecek keperkasaan. The myth, the legend. Setelah melaksanakan week 5 ronde, akhirnya Machete langsung datang ke pinggiran Meksiko, datang ke sebuah perkumpulan pelacur yang ada di tempat ini. Yang pasti Kreza ada di sini dan akan membawanya oleh Machete. Kemudian Machete pun langsung datang ke si Mami untuk bisa memberikan beberapa gadis yang dia maksud. Sesuai dengan apa yang diinginkan, si Mami menginginkan harga yang sangat tinggi.
foto yang telah diberikan kepada si Mami, akhirnya dia pun akan diberikan wanita tersebut. Namun sayang sekali, ternyata mereka semua adalah bukan sembarang pelacur. Who the fuck are you? Machete. Selang beberapa lama kemudian, keesokan harinya setelah Machete membawa Kreza dan dia datang ke pinggiran sungai untuk bisa menjemput oleh seseorang, Machete langsung mengatakan dia menginginkan bosnya untuk bertemu dengan Machete sesuai dengan target dari Presiden Amerika. Tiba-tiba saja beberapa pasukan langsung datang menjemput mereka berdua. Lama dalam perjalanan, mereka berdua pun langsung dibawa oleh helikopter untuk bertemu si bos dan akan datang ke suatu tempat. Namun sayang sekali si bos menginginkan Machete hidup dan Kreza harus mati. Boss has a message for you, Machete. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Machete telah datang ke rumah kediamannya si bos, disambut dengan hangat dengan senyuman yang sangat jahat. Dialah yang bernama Marcos Mendez. Dia adalah seorang mafia yang paling bengis di kota Meksiko. Bahkan kedatangan Machete adalah sebuah pengkhianatan yang telah dibawa oleh Kreza. Kemudian Mendez langsung menceritakan kepada Machete bahwa dia mempunyai sebuah alat untuk menghantam seluruh kepemerintahan Amerika Serikat, dan dia akan meratakan Amerika dengan tanah dengan alat yang sudah ditempelnya di dalam jantung, dan ini adalah sebuah pemicu untuk bisa menghancurkan Amerika Serikat jika ada seseorang yang berani membunuhnya. Lalu tiba-tiba Find the other one to get disarmed here. Tanpa diduga, Machete tanpa berpikir panjang dia langsung menculiknya si Mendez untuk bisa membawa ke suatu tempat. Tetapi si Mendez malah mengaktifkan bom tersebut. Sekarang dia mempunyai waktu 24 jam sebelum bomnya itu akan diledakkan di tengah-tengah Amerika. Sesuai dengan namanya, Machete pun langsung membawa untuk melucuti bom tersebut dan menghajar seluruh para penjaga yang akan membawa si Mendez. Akhirnya Machete dan si Mendez telah berada di suatu tempat, berhasil lolos dari para pengejaran anak buahnya si Mendez. Dengan begitu, Machete pun akan datang ke suatu tempat untuk melucuti bahan ataupun alat peledak yang ada di dalam jantungnya si Mendez supaya bisa menyelamatkan Amerika. Di sisi lain, studio pemancar radio, seseorang langsung datang menodongkan senjata untuk memberikan informasi kepada seluruh dunia, termasuk juga Meksiko dan Amerika, menghubungi seluruh para pembunuh bayaran untuk bisa menangkap Mendez dan Machete dengan harga $20 juta. Dengan harga seperti itu, seluruh para pembunuh bayaran pun langsung tergiur. Akhirnya mereka pun langsung menargetkan Machete dan si Mendez untuk dibawa. Kembali lagi kepada Machete dan si Mendez, dia pun langsung mampir ke sebuah warteg untuk mengisi perutnya, di mana mereka berdua saling melakukan pembicaraan. Tiba-tiba saja orang-orang yang ada di sekitar semua mata pandangannya melirik kepada si Machete karena informasi mendapatkan $20 juta, pastinya ini akan menjadi harga yang sangat menggiurkan. Bahkan dengan terang-terangan ada seseorang yang telah menodongkan senjata untuk mendapatkan kepala mereka berdua. Lalu tiba-tiba, Loco is what you get.
fuck's going on here? Kemudian, akibat pertempuran di dalam warteg tersebut, Machete langsung membawa si Mandes dengan keadaan terluka. Ada sebuah klinik yang sedang buka. Mereka pun pastinya mengetahui bahwa kepala mereka berdua sangatlah mahal sekali. Seorang dokter yang sedang melakukan operasi meminta kepada Machete untuk sabar sebentar. Tapi tiba-tiba saja para pasukan langsung menyerang. Setelah berhasil lolos dari pasukan Cangcut, akhirnya Machete dan Mandes datang ke sebuah tempat untuk bisa membawa mobil yang baru karena mobil yang telah dicolongnya telah kebakaran. Tiba di sebuah mobil rongsok, mereka pun langsung melihat-lihat ada mobil yang sedang nganggur di tempat ini. Terlihat ada seorang laki-laki menggunakan kursi roda menawarkan dengan harga yang sangat tinggi mobil anti peluru. Akan tetapi ternyata si pemilik mobil adalah ketua dari kartel, sehingga mereka pun langsung diburu. Hola, motherfucker. Ya, 100% brutal. Tetapi untungnya Machete dan Mandes telah berhasil lolos dari para ladies pembunuh. Mereka pun telah berada di perbatasan Meksiko untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Akhirnya Machete telah mendapatkan jalan pintas menuju Meksiko. Keluar dari bawah tanah, akhirnya mereka telah berhasil di negara Meksiko. Tiba-tiba saja ketika mereka telah menyusur tempat ini, ada seorang sheriff yang langsung menodongkan senjata karena kepala mereka berdua dengan harga yang sangat mahal. Lalu tiba-tiba dengan mudahnya akhirnya si Mandes langsung menghajar sheriff tersebut. Namun tidak tanpa diduga, beberapa pasukan langsung datang, dikira itu anak buahnya si Mandes. Ternyata orang-orang tersebut adalah para pengkhianat si Mandes, sehingga si Mandes langsung dipenggal kepalanya. Sungguh tanpa diduga, Machete langsung dibawa ke suatu tempat, direndam di air pemulihan yang telah dikembangkan oleh seorang peneliti. Dia pun langsung mengatakan tenang saja, Mandes masih hidup karena jantungnya masih berdetak. Dialah yang bernama Dr. Luther Voss. Itu adalah seorang peneliti yang ada di Meksiko yang telah mengembangkan beberapa senjata. Dia pun langsung memberikan informasi kepada Machete bahwa senjata yang telah dibuatnya telah membuat perubahan dunia. Bahkan penelitiannya telah diakui oleh berbagai negara di belahan dunia ini. Sehingga Machete langsung diberikan pilihan senjata oleh Dr. Voss untuk digunakan. Pick your fancy. And you pick the only one in the place that's faulty. Retro, yeah. Sesuai dengan ciri khas dari Machete, dia pun langsung memilih golok yang sangat panjang untuk bisa digunakan ketika pertempuran. Kemudian Dr. Voss langsung menguji coba senjata yang telah dipilih oleh Machete.
Sungguh mengerikan, dan para Masete langsung membunuh beberapa cloning yang telah dikembangkan oleh si dokter. Namun, dia pun mendapatkan sebuah ruangan. Ternyata si dokter telah mengembangkan senjata pemusnah massal di berbagai belahan dunia. Karena Masete tidak terima, akhirnya Masete pun langsung menghajar si dokter. Setelah lolos dari pengejaran si Dr. Voss, akhirnya Masete bertemu dengan kawan lama. Dia yang bernama Letty, seorang kartel mafia yang berada di kota Meksiko, mengembangkan beberapa kelompok untuk menghajar orang-orang yang tidak mempunyai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dia pun mengatakan orang-orang yang telah dicuri di berbagai tempat telah dikembangkan untuk cloningnya Dr. Voss, dan ini menjadi sebuah ancaman bagi dunia. Kemudian tiba-tiba saja Antonio langsung memberikan hubungan telepon kepada Masete, mengatakan misinya apakah sudah selesai atau belum. Bahkan semuanya telah menjadi kacau di berbagai belahan Amerika. Mendengar apa yang dikatakan oleh Masete, ternyata Masete telah berhubungan dengan Antonio, seorang wanita jalang yang menjadi musuh bebuyutannya si Letty. Tiba-tiba saja Antonio memberikan sebuah pesan untuk datang jam 11 malam dengan video yang sangat panas. Singkat cerita, jam 11 malam telah tiba, di mana Masete langsung bertemu dengan San Antonio untuk bisa memberikan beberapa pesan yang akan disampaikan oleh Antonio dari Bapak Presiden. Akan tetapi keadaan sekarang sudah berubah, di mana Antonio mengetahui beberapa senjata yang telah dikembangkan oleh Dr. Voss, sehingga Masete pun langsung curiga apa yang dikerjakan oleh Antonio ternyata bekerja sama dengan para penjahat si Dr. Voss. Make it count. I dress to kill. Singkat cerita, akhirnya Masete langsung kembali lagi kepada markasnya si Letty. Dia pun terluka parah akibat pertempuran semalam. Letty langsung memimpin pasukan bahwa ternyata Dr. Voss bersama Antonio telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa alat peluncuran bom di berbagai dunia, dan ini menjadi ancaman bagi Amerika. Sehingga Masete langsung memberikan sebuah informasi dan semuanya akan dilakukan malam ini. Singkat cerita, ketika waktu malam ternyata seluruh para pelayan telah dibajak oleh Letty bersama para konco-konconya. Mereka pun langsung bertindak sebagai pelayan ketika acara Dr. Voss untuk bisa mengembangkan beberapa senjata kepada masyarakat lokal yang ada di tempat ini. Dan ternyata memang betul bahwa Antonio telah bekerja sama dengan Dr. Voss, sehingga mereka pun mempunyai sebuah rencana untuk pergi ke ruang angkasa. Together! The boarding process will begin, but first, my friends, the missiles, the heart. Di tengah-tengah keramaian, tiba-tiba saja Masete langsung datang meneriaki semua orang bahwa Dr. Voss mempunyai sebuah bom yang sedang diaktifkan di berbagai tempat. Dengan seketika, Letty bersama anak buahnya pun langsung mengambil senjata. Disinilah perang pun dimulai. Guard! Go inside out. Kemudian, tengah-tengah pertempuran yang sangat dahsyat,
Masete datang ke sebuah ruangan melihat ada beberapa topeng yang dia kenal beberapa waktu yang lalu. Ketika penyerangan, seluruh para kartel mafia dihabisi oleh mereka. Topeng tersebutlah yang berada di mata kepalanya sendiri membunuh sang kekasih. Ternyata itu adalah ulah Dr. Voss. Poetic. Pertempuran masih saja berlangsung. Semua orang pun terus saja panik untuk bisa selamat dari pertempuran tersebut. Sedangkan kita melihat bahwa Dr. Voss yang telah terbakar oleh Masete, dia pun langsung mengambil topeng sakti untuk bisa mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga pada akhirnya dia pun akan membantai semua orang. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Antonio bersama para kawan-kawannya sudah berada di suatu tempat, tetapi yang pasti Letty tidak akan membiarkan itu semua. Let's tango. Kemudian di sisi lain di mana Masete telah mendapatkan beberapa senjata berupa Apollo. Dengan nyawanya sendiri dia pun langsung menerbangkan diri. Namun seluruh para pasukan termasuk juga anak buahnya Letty yang sekarang sudah disandra oleh Dr. Voss masuk ke dalam ruangan Apollo untuk datang ke ruang angkasa. Akhirnya mereka pun langsung berangkat. Pada akhirnya, Dr. Voss bersama para konco-konconya telah berangkat ke ruang angkasa. Masete langsung ditolong oleh anak buahnya Presiden Amerika. Dikatakan di manakah Dr. Voss berada. Masete langsung menunjuk ke langit bahwa mereka telah berangkat ke ruang angkasa. Dengan begitu, Pak Presiden langsung memberikan mandat kepada Masete untuk berangkat ke ruang angkasa sekarang juga. You go up into space. I'll do it. Good luck, Machete. Machete. Sayang sekali episode telah berakhir. Yang pasti ini akan ada kelanjutannya, di mana Masete akan membantai si Dr. Voss di ruang angkasa. Dengan cloning Masete yang sekarang akan menjadi dua dan dia akan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan Masete? Yang pasti kita akan tunggu dari sutradara updatean terbaru. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye bye.